Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik Ngaji, ada sebuah video yang bikin kita menggelitik, di mana judulnya ditulis seperti ini: belajar di pesantren 3 tahun. Subhanallah, belajar di pesantren 3 tahun, tinggalkan Islam karena berjumpa Yesus saat koma. Ini 3 tahun mondok di pesantren, kemudian tinggalkan Islam. Kita akan mengetahui bersama siapa orang ini, kemudian apakah betul orang ini lulusan pesantren. Alhamdulillah, ini sangat menarik, kemudian ini sangat menggelitik. Pasalnya, tatkala orang ini berkesaksian itu, dia hanya menghafal dari 30 juz Al-Quran, dari 114 surat itu, hanya menghafal 3 ayat. Alhamdulillah, yang hafal cuma 3 ayat. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana video yang kemudian kita akan tampilkan bersama. Silakan. Alhamdulillah. Saya notabene dari keluarga asli, keluarga muslim, dan dimana bahkan keluarga saya menyandang semuanya haji. Itu dari kecil saya sudah muslim. Bahkan kakek saya pun itu salah satu bisa dibilang orang, kalau di kampung itu orang ini ada nama. Saya cucu pertama, saya anak pertama. Jadi saya termasuk cucu paling disayang sama kakek saya. Nah, saya dulu disekolahkan pun di basis muslim. Baik, ikhwah, pengakuannya di sini, jadi orang tuanya haji, orang tuanya itu punya nama dan di kampungnya itu dihormati, disegani. Kemudian orang ini mengatakan bahwa orang tuanya ke atasnya itu adalah haji, begitu ya. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi, dan ini klaim yang disampaikan oleh yang katanya murtadin, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Dan di SMA itu kan ada nih ujian nih, biasanya kalau anak-anak terakhir kelas 3 kan ada ujian nasional sama ujian agama. Itu justru saya berkali-kali, kayaknya 3 kali saya ngulang itu ujian, itu hanya ujian agama. Di situ bacaan itu yang saya hafal dari Al-Quran itu cuma ada 3 ayat saja, lainnya tidak. Kalau Mbak seperti ini, jangan mengaku lulusan pondok pesantren. Karena kalau misalkan Al-Quran 30 juz 114 surat itu, kemudian yang hafal cuma 3 ayat, Mbak akan dipertanyakan apakah Mbak ini seorang muslimah, apakah dulu Mbak itu betul-betul pesantren selama 3 tahun, karena ketika dites agama, ngulang sampai 3 kali. Subhanallah. Tetapi rasa-rasanya kalau misalkan anak pesantren 3 tahun, kemudian yang dihafal itu cuma 3 ayat Al-Quran yang dari 30 juz itu, kemana saja selama ini yang 3 tahun itu, yang Al-Quran cuma dihafal 3 ayat? Kan ini, mohon maaf, saya katakan lucu, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik dan semakin seru saja. Di tempat kuliah saya aja pun, yang berbasis muslim pun, saya juga tidak berkenan. Selain pelajaran nasional, pasti ada pelajaran Islam juga. Saya nggak tahu, waktu ujian bahasa Arab pun atau apapun, saya nggak tahu ini artinya apa. Mau umpama contohnya lemari bahasa Arabnya apa, saya nggak tahu, karena memang saya sekali lagi tidak mau. Bukan, sebenarnya kalau saya mau sih saya bisa, tapi kan saya keinginan saya tidak mau sekolah di basis kayak gitu karena kemauan orang tua. Jadi saya ngikut aja. Jadi saya memang tidak mau mempelajari, tidak. Sampai akhirnya saya lulus. Nah, dengar di desa itu begini, kalau orang desa katanya takut perawan tua gitu kan, asik dinikahkan. Nah, saya sudah dengar tuh berita-berita kayak gitu. Nah, saya kabur, saya nggak mau. Kabur saya ke Denpasar. Nah, kabur di Denpasar itu, saya pertama kali menginjakan Denpasar seorang diri. Memang saya nggak punya saudara di Denpasar, teman juga nggak ada atau apa. Saya pertama kali kerja atau apa juga jadi cleaning service waktu itu. Cleaning service, ya pokoknya serabutan lah. Yang penting saya bisa keluar dari rumah. Nah, saya kabur, orang tua nggak tahu saya kabur di mana. Saya kan sama sekali sampai saya tidak tahu, tidak pernah melaksanakan apa itu dalam agama saya, itu sholat, tidak pernah puasa. Tapi kalau orang tua saya telepon waktu itu, teteh sudah sholat, saya bilang sudah, padahal belum. Teteh waktu bulan puasa, teteh puasa, iya, padahal tidak. Itu saya, yang penting untuk menutupi agar orang tua senang aja. Nah, setelah itu saya asikan dengan dunia saya, uang ada. Nah, ya namanya saya pribadi mungkin sudah kelakuan saya juga udah nggak beres juga kan. Saya kehidupan malam saya jalanin. Kehidupan malam tahu sendiri lah. Baik, alhamdulillah, hemat kami dan dugaan kami, ini sebagai ibrah saja, sebagai pelajaran untuk kita semua. Karena perempuan ini sudah bersaksi, maka kita wajib
mereaksinya. Karena apa? Karena dia kan bawa-bawa pesantren begitu ya. Ditakutkan dan dikhawatirkan image pesantren itu bohong kepada orang tua. Image pesantren itu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Ya buktinya misalkan seperti ibu ini yang mengatakan ketika ditanya oleh orang tua, udah sholat? Saya katakan sudah. Sudah puasa? Ya saya katakan sudah. Berarti kan tadi membawa pesantren, kemudian akhlaknya, kelakuan seperti itu, ini kan jauh sekali daripada akhlak orang-orang yang kemudian pernah mondok di pesantren. Maka bisa jadi khafillah, orang ini durhaka kepada orang tua, kemudian dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan, salah satunya keluar dan murtad daripada Islam. Karena ikhwillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita wajib oleh Allah diperintahkan agar kita berbuat baik kepada orang tua. Tetapi buktinya orang ini malah membohongi orang tua, malah berbuat dusta kepada orang tua. Orang tua ya jelas ingin sekali anaknya agar menjadi solehah, ingin sekali anaknya menjadi orang yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi na'udzubillah min zalik, ibu ini dengan mengatakan seperti itu, rasa-rasanya bukan seorang pesantren, bukan seorang santriah. Di mana seorang pesantren atau santriah itu sendiri, mereka tentu sedikit banyaknya akan mengetahui terkait daripada Islam itu sendiri. Alhamdulillah, sekali lagi ini merupakan pelajaran untuk kita semua. Boleh jadi orang ini sudah membangkang terhadap orang tua, kemudian Allah berikan balasannya tatkala hidup di dunia ini. Alhamdulillah, sekali lagi jadikan pelajaran. Ternyata mondok selama 3 tahun itu, hemat kami, orang ini tidak betul melaksanakan pendidikannya, sehingga yang hafal Al-Quran itu cuma 3 ayat saja. Dia tidak hafal Al-Quran yang kemudian sehari-hari mungkin dia baca. Tetapi ya dengan bangganya seperti ini, orang ini mengatakan bahwa saya ketemu dengan Yesus, saya berjumpa dengan Yesus. Padahal di perjanjian lama kita sudah mengetahui bersama, kalau misalkan Tuhan menampakkan diri, maka hancurlah bumi ini. Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam itu sama, alhamdulillah, relatif sama, konsepnya sama. Di mana Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Jalla Jalaluh, itu tidak akan pernah menampakkan diri di dunia ini. Tetapi tatkala kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an liqa rabbi, pasti kita akan bertemu dengan Allah. Tetapi hanya konsep ibu inilah yang kemudian bisa melihat Tuhan, dan itu pun juga berbeda-beda. Berbeda-beda antara ibu ini dengan orang lain dan dengan yang lainnya, itu berbeda-beda. Ada kemudian wajahnya di blur, ya Tuhan itu. Ada yang kemudian wajahnya bercahaya, ada wajahnya seperti bapak-bapak begitu. Jadi berbeda-beda kesaksiannya. Jadi kita tidak fokus kepada hal yang itu, tetapi kita hanya fokus kepada meluruskan apa yang kemudian disalahpahami oleh orang ini. Termasuk dia katanya mantan santriah, tetapi orang ini tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, hanya 3 ayat Al-Quran dari 30 juz Al-Quranul Karim yang ada. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi hiburan untuk kita semua dan sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.